Nah, sekarang saya searching ya buat kalian biar kalian tidak merasa takut lagi dengan segala ancaman yang pasal ini itulah ya. Saya ada ketik nasabah Galbay yang ditangkap polisi. Langsung kita cari. Jangan asal klik aplikasi-aplikasi anak-anak yang di dalam aplikasi itu karena udah banyak banget yang curhat itu katanya dia cuman asal klik aja tapi dana sudah ditransfer. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Kembali lagi kita dengan updatean terbaru dan semoga teman-teman subscribe saya yang masih setia bersama saya terus bisa saling mendukung dan kita saling memberikan informasi yang terbaik agar kita sama-sama bisa menghadapi dan bisa menjalankan kehidupan kita selanjutnya. Dan menjelang akhir tahun ini kalian saya doakan terus bisa semangat, terus kuat dalam menghadapi gempuran-gempuran DC yang mulai menagih kalian karena mereka juga mengejar target mereka. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman semua yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Oke, sebelumnya saya akan membahas tentang cara mengetahui pinjol ilegal yang ada di aplikasi store. Jadi teman-teman, ini kemarin di video saya yang sebelumnya saya sudah bahas beberapa aplikasi-aplikasi yang saya temui hanya mengambil data diri para nasabahnya saja, sudah isi data tapi tidak cair-cair juga dananya dan ada yang informasinya sudah cair tapi tidak masuk ke dalam rekeningnya. Nah, kalian wajib mengetahui beberapa pinjol-pinjol ilegal mungkin menyebar di aplikasi store yang terbungkus dalam aplikasi legal. Nah, salah satunya seperti ini ya. Yang pertama, tidak ada alamat yang jelas pada aplikasi. Nah, kalau kalian buka aplikasi, kalian lihat contohnya seperti ini ya. Saya kasih tahu. Saya buka aplikasi Dana Sayang. Kemudian kalian buka. Terus scroll paling bawah, dia ada di kontak developer. Kalian buka, tuh, dia tidak akan memberikan informasi yang jelas, hanya seperti ini aja, email, terus kebijakan privasi dan segala macam. Kalau kalian buka aplikasi yang legal, terus lanjut lagi ke bawah, nah dia akan seperti ini. Memberikan informasi alamatnya, memberikan alamat email yang jelas, dan juga kadang-kadang dia kalau membalas di balasan para nasabahnya itu akan memberikan nomor telepon untuk dihubungin. Jadi kalian bisa tahu apakah ini aplikasinya legal atau ilegal. Kalau dia legal sudah bisa dipastikan itu alamat dan nomor telepon serta alamat emailnya itu jelas terpampang. Kalau ilegal pasti mereka akan memberikan informasinya setengah-setengah. Nah, itu bisa kalian perhatikan ya. Yang kedua lanjut, pemotongan terlalu besar pada saat pencairan. Seperti di aplikasi Ada Kami, ada modal, Monas pinjaman modal, pinjam modal. Nah, segera laporkan rame-ramai agar aplikasi ini diblok. Jadi kalau kalian merasa pinjam di aplikasi yang saya sebutkan ini, karena banyak teman-teman saya juga yang melapor atau curhat ke saya, ini pengajuannya 2 juta tapi cairnya cuma 1,5, ada yang malah cairnya cuma 1,3 dan disuruh mengembalikan sekitar 2,6. Jadi aplikasi ini bisa dipastikan dia tergolong aplikasi ilegal walaupun terbungkus dalam aplikasi legal. Jadi kalian bisa segera ramai-ramai lapor ke SWI, lapor ke OJK, biarlah tanggapan mereka itu mungkin agak lambat, tapi saya yakin kalau laporan kalian itu banyak setiap harinya, yakinlah aplikasi ini akan dilihat sama para petinggi-petinggi atau para petugas SWI untuk segera ditindaklanjuti. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, rating aplikasi rendah tapi tidak menutup kemungkinan rating tinggi juga banyak yang tidak jelas. Banyak banget. Kemarin saya sudah kasih tahu ada rating yang 4,8, ada rating yang 4,3. Saya rasa rating-rating itu bisa lah ya dimanipulatif. Jadi untuk rating-rating yang tinggi tapi para nasabahnya banyak yang komplain, udah jangan diikutin, mulai cari yang benar-benar aja aplikasinya yang bisa menjamin bahwa pencairan kalian itu sesuai dengan yang kalian ajukan.
Nah gitu ya. Lanjut lagi, banyaknya komplain dari para nasabah. Nah ini benar banget ya teman-teman ya. Nah jadi setiap aplikasi di aplikasi store itu banyak sekali para komplain nasabah. Itu kan harus baca benar-benar sebelum kalian putuskan untuk meminjam di aplikasi itu. Lanjut lagi, jangan mudah terperdaya dengan logo OJK pada pinjol di App Store. Nah ini banyak banget teman-teman saya bilang, Mbak coba dong bantu cek ini bener nggak sih dia aplikasinya legal atau ilegal, tapi ada loh logo OJK-nya. Setelah saya telusuri, setelah saya cek, ternyata itu aplikasi ilegal. Jadi jangan mudah terperdaya, jangan terlalu polos, jangan terlalu mulus, cari banyak informasi yang tersebar di Google atau di para komen-komen nasabahnya itu banyak sekali. Jadi bisa kalian putuskan apakah kalian mau lanjut atau tidak. Adanya APK lain dalam APK, contohnya ya, di dalam APK Dana Sayang ada APK lain seperti APK Pinjam Kaya, APK Pinjam Bantuan, APK Monopoli KK. Dan ini sudah dipastikan ilegal. Jadi ya teman-teman ya, kalau kalian install salah satu aplikasi legal yang menurut kalian benar-benar legal, sudah kalian cek di Google, sudah kalian cek di OJK, ternyata itu aplikasi legal. Terus pada saat kalian mau mengajukan pinjaman, di sana terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang kalian tidak tahu. Jangan asal klik aplikasi-aplikasi anak-anak yang di dalam aplikasi itu. Karena udah banyak banget yang curhat, itu katanya dia cuman asal klik aja tapi dana sudah ditransfer. Setelah ditanya, kenapa dananya ditransfer padahal saya cuman mengklik aplikasi ini tapi tidak melakukan tanda tangan, tidak memberikan data. Jawaban dari adminnya yaitu karena data kalian sudah tersimpan di aplikasi legal yang awal, nomor rekening kalian sudah ada. Nah itulah yang dinamakan dengan pinjol ilegal, sesuka-suka hatinya aja. Kalau sudah kalian terima dana dari aplikasi-aplikasi yang seperti ini, sudah langsung abaikan saja. Saya yakin itu aplikasi ilegal yang terbungkus di dalam aplikasi legal. Ini banyak sekali teman-teman ya, bukan hanya ada di APK Dana Sayang, banyak lagi APK-APK yang lain gitu ya. Lanjut lagi, tidak adanya kejelasan bunga antara nasabah satu dengan yang lainnya. Nah ini benar, saya benar banget ini ya, saya dapatin teman saya, si A pinjam di aplikasi kalau nggak salah itu ada modal, di sana dia dapati tenor itu seminggu kalau nggak salah. Itu dia pinjamannya itu nggak terlalu banyak, tapi bunganya itu ternyata nggak banyak juga. Nah ternyata ada teman saya juga yang mengadu, dia pinjam di ada modal itu dengan nilai hanya ratusan ribu, tapi dia baru galbay beberapa hari, itu bunganya luar biasa. Padahal teman saya yang pertama ini dia juga galbay beberapa hari, tapi setelah dicek bunganya nggak terlalu banyak. Nah bisa jadi sistem-sistemnya mereka ini tidak terupdate dengan jelas. Lanjut lagi, bunga yang terlalu tinggi. Nah banyak banget juga yang bilang kalau aplikasi legal banyak juga yang bunganya tinggi. Nah kalau ada aplikasi legal yang bunganya terlalu tinggi menurut kalian tidak masuk akal, laporkan ramai-ramai, segera laporkan biar kalau makin ramai yang laporkan makin segera ditindaklanjuti. Nah, berikut saya rangkum ini daftar APK ilegal pada App Store update dari SWI Satgas Waspada Investasi per 27 baru kemarin ya teman-teman ya. Jadi ini tadi pagi langsung saya cek apakah benar-benar ada di aplikasi store di HP kita atau tidak ada. Jadi ini salah satunya. Teman-teman bisa lihat kalau yang bertanda merah itu artinya dia ada di aplikasi store kita. Jadi ini masih ada. Saya sudah cek tadi pagi. Kalau dia yang hitam ini dia sudah hilang, sudah tidak ada lagi di aplikasi store. Tapi ada di Instagram, ada di Facebook. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ada juga di Twitter. Dan lagi ini dari nomor 16 sampai nomor 30. Kalian lihat ya, ada banyak banget yang di aplikasi store kita. Nah, teman-teman bisa lihat di nomor 7 itu ada Findaya pinjaman online OJK pencatutan. Terus nomor 15 Easy Cash pinjaman online pencatutan. Kalau yang namanya pencatutan itu bisa dikatakan bahwa ada aplikasi yang menyerupai aplikasi ini. Dia ada di App Store dan itu benar legal. Easy Cash juga legal. Tapi kalau kalian temukan ini selain di aplikasi store, berarti dia tuh ilegal. Contohnya seperti ini ya.
Jadi ini saya dikasih tahu sama teman saya, jadi ini hanya contoh ya teman-teman ya. Nah seperti ini, dia langsung kasih websitenya, itu nama websitenya lancar.id, ketika dibuka itu langsung muncul seperti ini. Nah langsung ada pencairan-pencairan dana seperti ini, langsung cair di rekening kita. Jadi dari mana mereka tahu rekening kita? Dari aplikasi pinjol yang sudah kita daftarkan. Nah gitu, kalau yang udah ilegal itu sudah semua data kalian pasti diambil. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk mengambil, mengklik ataupun mengambil di aplikasi ilegal, pastikan datanya di-fake semuanya. Nah gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Tadi 1 sampai 30, sekarang 31 sampai 65. Lihat yang nomor 34. 34 itu sumber solusi terdepan atau cepat, dahulu dewa penolong, pinjaman isi. Jadi pinjaman ini sebelumnya tuh sudah ada di aplikasi store dan sudah ditutup sama OJK. Tapi dia masih membuka pinjaman lagi dengan nama sumber solusi terdepan. Jadi mereka nggak kapok tuh ditutup sama OJK, mereka buka lagi dan banyak pula yang pinjam. Jadi buat kalian semua, kalau sudah punya pinjaman dan terlanjur pinjam di aplikasi-aplikasi yang terdapat di sini, kalian gak usah takut ancamannya yang mengatakan akan dibawa-bawa ke hukum lah, akan dikena hukum perdata lah, akan kena hukum ini itulah, jangan takut ya. Ini saya tunjukkan buat kalian ya. Kalau kalian bakalan dibawakan pengacara atau dihukum ini itu atau dikenakan pasal ini itu. Nah, sekarang saya searching ya buat kalian biar kalian tidak merasa takut lagi dengan segala ancaman yang pasal ini itulah ya. Saya ada ketik nasabah Galbay yang ditangkap polisi. Langsung kita cari. Apakah gagal bayar pinjol bisa masuk penjara? Kita buka ya. Banyak yang orang bertanya gini. Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu bayar pinjaman pinjol di Indonesia. Hukum terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Meminjam di pinjol legal maksudnya itu ya, dan perbankan. Ini emang benar. Tidak akan bisa minjam di perbankan, tapi kalau kalian sudah bisa lunaskan, ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau ada yang mengancam dengan hukuman ini itu udah abaikan aja, iyakan aja, atau kalau kalian tidak mau skip aja. Nah, bagaimana DC yang suka mengancam-mengancam? Nah, ini kita buat ya. Nah, nih banyaknya nasib 83 debt collector pinjol ilegal yang ditangkap. Lanjut lagi, ini 11 tampang debt collector ditangkap polisi. Masuk DPO, bos DC ditangkap polisi. Jadi kalau yang DC-DC itu banyak ininya yang ditangkap sama polisi. Ini bukan berarti walaupun belum ada hukuman yang bisa menjerat para nasabah Galbay, kalian tidak membayar. Kalian tetap harus membayar. Nah, yang namanya hutang, kalian membayar. Kalau saat ini tidak bisa membayar, tidak apa-apa, tapi pastikan ke depan kalau kalian ada dana dan kalian ingin hidup lebih tenang lagi, kalian bisa membayar atau mencicilnya. Dan ini daftar dari nomor 66 sampai 80. Nah, ini benar-benar penemuan terbaru dari SWI menjelang akhir tahun. Alhamdulillah ya, menjelang akhir tahun kalian bisa dilindungin dan bisa kayaknya berlibur sebentar lah dari para DC-DC yang mulai mengancam kalian. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo cek di aplikasi kalian, di HP kalian ada nggak para pinjol-pinjol ilegal ini yang sudah masuk ke dalam HP kalian atau mungkin sudah kalian pinjam uangnya di sana. Jadi kalian bisa tahu harus apa, kalian sudah tahu ini adalah aplikasi ilegal. Nah gitu teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membuat kalian lebih tenang lagi, kalian bisa lebih fokus untuk kerja di awal tahun, fokus untuk lebih memperbaiki keuangan kalian. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa untuk terus dukung saya, klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.